Halo semuanya, gue Okto, balik lagi di channel Tech Manis, Teknologi Masa Kini. Di video kali ini gue akan bahas dua headset gaming yang menurut gue ini adalah headset yang premium level banget. Ini dia EPOS H3 dan EPOS H6 Pro. Ya, dua headset ini bisa dibilang punya pasar yang cukup spesifik ngelihat dari harga dan fiturnya. Besar kemungkinan yang beli headset ini adalah kalian yang profesinya as a professional gamers dan butuh komunikasi yang intens, atau kalian yang emang peduli aja sama quality dari audio device untuk pendengaran kalian yang lebih baik lagi. Dan ini kan headset, jadi pastinya kalian juga concern sama suara yang kalian tangkap dan suara yang kalian keluarin lewat mikrofonnya dia. Dan satu lagi yang mungkin beli headset ini adalah kalian yang punya budget lebih, terus kalian nggak terlalu mikirin value for money-nya, langsung beli aja, yang penting punya dan pakai. Dan kalau gue pribadi sih, ngelihat harganya yang nggak bisa dibilang murah, gue harusnya riset dulu dan cari tahu value-nya untuk gue tuh apa. Nah, oke. Jadi apa sih yang dikasih untuk sebuah headset gaming premium dari EPOS? Sebuah brand yang masih ada kaitannya dengan Sennheiser. Kita akan bahas, so langsung aja masuk ke videonya. Jadi ini dia headset H3 dan H6 Pro. Dua headset ini adalah wired, kita dapetin dua model kabel 3,5 mm, satu yang 4 pin dan satu yang splitter. Kalau sound card device kalian modelnya masih kepisah antara speaker dan mic-nya, kalian bisa pakai yang splitter. Personally gue lebih suka model si H3 karena dia punya ear cup lebih compact dan lebih simple. Tapi tentu bentuk dari dua headset ini akan mempengaruhi dari hasil suara yang akan diciptainnya nanti. Bentuk dari keduanya tuh bikin gue langsung bisa berpikir kalau ini tuh adalah headset yang premium. Desainnya itu bisa dibilang lebih ke casual gaming, bukan tipikal yang agresif gitu, which is good karena preferensi gue juga lebih ke casual. Dari build quality-nya ini solid banget, feel-nya beneran headset premium. Ini pertama kali gue cobain dan bisa bilang ini adalah ya premium banget gitu. Materialnya emang plastik tapi finishingnya dibikin kelihatan kayak dari logam gitu. Positifnya tentu bahan plastik akan lebih enteng dari logam, cuma tetap gak bikin kelihatan murahan di headset ini. Dari setiap sambungannya rapih dan gue nggak bisa lihat ada baut di sini, jadi kelihatan seamless setiap bagiannya. Untuk headband materialnya lapisan leather yang empuk jadi nyaman di kepala. Terus di headbandnya juga kita bisa adjust. Dan kalau kita lihat dalamnya ada ukuran-ukuran gitu untuk nandain settingan yang pas untuk ukuran kepala kita. Terus di sini juga ada engsel yang berguna untuk headset ini bisa fit sama kepala kita. Ada dua engsel, ada yang pengaturan horizontal dan vertikalnya. Nah, cuma beda dari H3 dan H6, kalau H6 itu pengaturan vertikalnya kayak ada pegasnya. Gua nggak terlalu tahu fungsinya apa karena sama-sama aja sih yang gue rasain antara H3 dengan H6, padahal H3 itu nggak ada pegasnya. Terus ear cup di sini ada beda untuk dua produk ini. H3 ini tipe yang close back, jadi kedap dari suara luar, dan ini yang biasa kita jumpain di headphone-headphone pada umumnya. Nah, cuma pengaplikasian di headphone ini beneran terejus banget. Ini karena pengaruh dia punya ukuran yang kecil, jadi fit banget sama kita punya telinga. Bahan samping ear cup-nya juga pakai leather, tujuannya untuk nge-reduce noise. Tapi uniknya di sini untuk surface yang nempel sama kulit kita dikasih material fabric, jadi dia ngebantu banget untuk kulit kita nggak gampang keringetan. Gua pakai gini tanpa play suara apapun aja udah langsung berasa kedap. Terus kalau gua tekan-tekan ear cup-nya, kuping berasa kayak lagi dipompa gitu. Ini gimana yang H3 Pro gitu yang ada active noise cancellingnya. Ya, jadi ini cocok banget untuk kalian yang nggak pengen ada noise di headset kalian dan kalian pengen fokus sama suara kalian, ya pakai yang H3 closeback ini. Cuman minusnya dari headset kayak gini akan cepet capek dibanding yang open back karena nggak ada sirkulasi yang masuk sama sekali di headset ini. Nah, terus H6 Pro yang gue pakai ini adalah varian yang open back. Jadi kita bisa lihat di sini ear cup belakangnya ada bolong-bolongnya. Jadi kalau gue coba kasih sinar ini akan nembus sampai dalam. Nah, model headset kayak gini emang kurang umum karena biasanya headset open back itu harganya mahal. Dan buat kalian yang baru pakai headset kayak gini pastinya akan ngerasa aneh karena ini berasa nggak pakai headphone atau headset gitu. Karena ya kita masih dengar suara-suara dari luar. Headphone open back gini cocok buat kalian yang pengen dapetin soundstage yang luas dan suara yang natural. Karena pas kita pakai suaranya itu nggak terisolasi. Jadi kita dengerin suaranya itu lebih wide dan lebih luas. Nggak dengerin itu-itu aja. Seakan-akan itu suaranya sempit. Jadi kayak dengerin speaker sih actually. Jadi ya suaranya tuh bisa kemana-mana gitu. Cuman kalian harus pastiin kalau pakai headset model kayak gini, kalian harus ada di ruangan yang sepi atau minim noise atau kalian di ruangan itu sendirian. Karena kalau enggak, lu dengerin apaan sih? Rock and roll bro.
rock banget tuh ya. Ya, jadi bisa banget orang yang di sekitar kita itu denger apa yang lagi kita dengerin. That's why headset atau headphone closeback itu lebih massive karena kebutuhan orang itu kan commuting, terus nggak pengen orang di sekitar kita itu dengerin apa yang kita dengerin dan sebaliknya. Dan enaknya pakai headset open back ini nggak akan cepet capek dan nggak cepet gerah. Itu juga yang gue alamin karena ada sirkulasi yang masuk dari lubang-lubang yang ada di ear cup-nya ini. Jadi headset open back dan close back itu balik lagi ke kebutuhan kalian. Kalian butuhnya tuh kayak gimana dan preferensi kalian tuh apa. Gue coba kasih contoh kalau misalnya kebutuhan kalian itu gaming kayak di tempat yang rame, let's say itu warnet, kalian coba pakai headset yang close back karena kalian nggak akan terdistract sama suara-suara di luar dan orang di luar pun nggak terdistract sama suara yang kalian hasilin dari bocoran si headset yang kalian pakai. Atau kalian kebutuhannya itu untuk monitoring audio, maka kalian harus pakai headset yang close back. Jadi biar lebih fokus dan nggak ada noise-noise masuk dari luar. Cuman kalau kalian main gamenya itu di ruangan yang sepi, bahkan kalian sendirian doang di ruangan itu dan nggak ada berisik-berisik, kalian patut cobain headset open back karena ini kasih experience yang apa ya, splendid ya, yang kayak megah gitu ya. Ya kalian harus cobalah pokoknya. Terus kalau kebutuhannya itu untuk produksi kayak kalian suka mixing audio, nah bisa juga pakai model headset open back karena biar suaranya itu lebih natural. Nah menurut gua dua headset ini emang udah kasih quality yang seharusnya emang mereka kasih sesuai dengan modelnya masing-masing. Kayak ini open back headset as a open back headset dan ini close back headset as a close back headset. Nah sebetulnya untuk H6 Pro ini juga dia ada varian yang close back-nya, cuman gue dapetnya ini yang open back, jadi ya nggak apa-apa biar gue bisa ada pandangan yang berbeda antara close back dan open back. Dari fitur luar jelas ada bedanya untuk mikrofonnya. H6 Pro ini detachable sementara H3 nggak bisa. Dan fitur ini menurut gue cukup kepake banget kalau kita nggak butuh mikrofonnya, ini bisa kelihatan lebih simple. Terus kita tinggal tutup aja pakai covernya. Ngomongin soal mic, kita akan coba mikrofonnya masing-masing. Oke, jadi sekarang kalian dengerin suara hasil dari mikrofonnya si headset EPOS H6 Pro ini. Dan sekarang gue pengen cobain ngetes mic-nya dengan bacain dongeng untuk kalian. Di sini gue ada dongeng kancil dan buaya gitu ya. Pada suatu hari, ada seekor kancil yang sedang mencari makan di dalam hutan. Ia berjalan menyusuri hutan karena makanan yang ada di sekitar tempat tinggalnya mulai berkurang. Kancil pun pergi menyusuri hutan hingga ia menemui sungai. Sungai itu dipenuhi dengan buaya berukuran besar yang kelaparan. Kancil jawab, "Tenang dulu hai buaya, aku kesini membawa pesan dari sang raja hutan, jadi jangan dulu engkau memakanku." "Hai buaya, apa kalian sudah makan siang?" teriak Kancil kepada buaya yang ada di sungai-sungai itu. "Memberikan hadiah untuk kalian, jadi pergilah dan panggillah seluruh teman-temanmu," seru Kancil kepada buaya. Terus yang menarik, mic dari kedua headset ini tuh bisa kita mute dengan cara tinggal dikatasin gini aja dan ada bunyi. Dan ini udah ke mute. Keduanya sama-sama punya volume wheel di bagian ear cup kanan, tapi yang unik dari headset ini kita nggak bisa bikin suaranya jadi 0. Jadi tetap kita akan dengar suara walaupun ini udah mentok nggak bisa diputer lagi. Dua-duanya gue ngerasa punya karakter yang netral aja, nggak terlalu warm dan nggak terlalu bright juga. Dua-duanya juga punya clarity yang bagus. Mid-nya jelas banget, kita tetap dapetin bass dan dapetin treble juga, dan masing-masing itu nggak overpower. Bassnya nggak bikin suara detail-detail jadi hilang, dan treble-nya juga nggak terlalu nusuk ke telinga kita, jadi nggak cepet capek untuk pakai si headset ini. Untuk dengerin musik, gue masih bisa dengerin suara gitar dengan jelas, dan tentu untuk main game, apalagi kalau kompetitif FPS, ini bisa ngerepresentasin arah dari step-step musuh dengan jelas. Terus untuk main game casual yang open world, ini gue saranin pakai yang open back, ini bikin suasananya itu jadi bener-bener berasa banget gitu worldnya gitu ya. Jadi lebih kaya sih suaranya. So oke, jadi gue bisa kasih konklusi untuk dua headset ini. Untuk H3 di harga 2,3 jutaan dan H6 Pro di harga 3,4 jutaan. Ini bisa kasih kalian experience yang premium, nyaman banget dipakai untuk waktu lama. Dan gue sih prefer untuk pakai yang open back kalau dipakai lama-lama, karena nggak cepet panas untuk kita punya telinga. Gue sih lebih suka experience-nya si open back, cuman gue juga lebih suka desainnya si H3 yang punya ear cup kecil dan compact. Nah sayangnya H3 ini nggak ada varian yang open back.
Jadi ya udah, gue sih prefer untuk pakai yang H6 Pro aja karena ini benar-benar experience baru untuk gue dan gue menikmati itu. Gue bisa pakai lama-lama dan nggak cepet pegel, nggak cepet panas telinga gue. Terus yang penting juga dari produk premium adalah garansi dan ya Epos kasih 2 tahun garansi untuk masing-masing si headset ini. So ya, jadi itu dia pendapat gue terhadap headset gaming Epos H3 dan H6 Pro. Dua-duanya kasih experience yang menurut gue nggak pernah gue dapetin sebelumnya. Cuman emang harganya ini agak pricey ya. Cuman ya gue bisa bilang sih kalau misalnya ini value for money. Kalau gue punya uang segitu ya gue bisa dapetin value dari si headset ini. Jadi segitu aja video gue kali ini. Terima kasih buat kalian udah klik video ini dan nonton sampai habis. Silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah jika ada info saran seputar konten di channel ini. Like dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi sebagai dukungan terhadap channel ini. Gue sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.